Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Kamis 24 Juli 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menambah ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Lahan-lahan yang terbengkalai akan diubah menjadi ruang publik agar masyarakat bisa berkegiatan positif serta berinteraksi sosial. Informasi selanjutnya, Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Selatan menjajaki kerjasama pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan mencakup pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, dan perluasan kesempatan kerja yang inklusif. PPKD Jakarta Selatan juga membangun jejaring mitra industri untuk membuka peluang kerja yang setara dan berkelanjutan. Kemudian ada informasi Panitia Ajang Balap Mobil Listrik Jakarta e-Prix 2025 berhasil mengelola sampah mandiri sebanyak 21,4 ton. Sampah-sampah yang dihasilkan dari penyelenggaraan Jakarta e-Prix pada 21 Juni 2025 itu dikelola melalui metode daur ulang, komposting, dan pemanfaatan teknologi pengolahan energi dari sampah. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara atau ASN Pemprov DKI Jakarta yang terbukti terlibat judi online atau judol. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kerjasama ini sebagai wujud komitmen untuk memberantas judi online di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kerjasama ini sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan pemerintahan di Jakarta. Ia pun tidak segan untuk memberikan sanksi berat kepada ASN yang terbukti terlibat judi online. Pun yang bermain judi online itu sebenarnya adalah korban, sebenarnya. Karena nggak ada yang namanya judi online itu akan menang, nggak ada. Maka untuk itu kalau memang ada di ASN DKI Jakarta yang melakukan, saya minta untuk dilakukan pembinaan, dilakukan perbaikan untuk itu. Tapi kalau memang sudah tidak, ya tentunya kami akan mengambil tindakan untuk itu, termasuk salah satunya tidak memberikan kesempatan promosi jabatan bagi yang bersangkutan. Lebih lanjut, Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan meminta data dari PPATK terkait nama-nama ASN yang terindikasi bermain judi online, agar tindakan tegas dan pembinaan dapat segera dilakukan. Informasi dari PPATK, ada 17.500.000 kali transaksi terkait judi online di Jakarta dalam setahun, dengan total nilai transaksi mencapai 3 triliun rupiah. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan transisi energi berbasis lingkungan. Salah satu upaya nyata yang akan dilakukan adalah dengan membangun 4 unit pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka acara Urban Climate Action Program. Dalam kesempatan itu, Pramono mengungkapkan komitmennya dalam penanganan sampah di Jakarta.
Menurutnya, potensi sampah di Jakarta sangat besar untuk diolah menjadi energi. Saat ini, cadangan sampah di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang mencapai sekitar 55 juta ton dengan volume sampah harian mencapai 7.700 ton. Dan saya beruntung sudah mendapatkan arahan dan sekaligus persetujuan oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa penggunaan energi ke depan di Jakarta salah satunya akan menggunakan energi sampah, pembangkit energi sampah. Maka ini menjadi modal yang luar biasa yang dulunya menjadi beban bagi pemerintah Jakarta, sekarang seperti harta karun. Selain untuk menekan volume sampah, Pramono menyebut proyek ini merupakan bagian dari komitmen Jakarta dalam menekan emisi karbon serta memenuhi target pembangunan hijau yang selaras dengan program kota-kota anggota C40. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat membuka pendaftaran pelatihan kerja untuk Satuan Pengamanan atau Satpam. Untuk pendaftaran, warga bisa melakukannya melalui link yang tertera. Setelah mendaftar secara daring, calon peserta bisa langsung menyerahkan langsung berkas ke kantor Sudinaker Transenergi Jakarta Pusat. Berikut informasi lengkapnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 25 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah. Wilayah yang diperkirakan akan cerah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jati Diri Indonesia, Megapolitan Dunia.